Apakah kalian semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Kalau kita cinta, apa yang kita lakukan? Beliau adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Suami terbaik. Pemimpin terbaik. Panglima perang terbaik. Apalagi dermawan, paling dermawan Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Nabi Muhammad? Engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Engkau akan bersama orang-orang yang kamu cintai, yang kalian idolakan, nanti di hari kiamat akan bareng bersama kalian. Kalau kalian semua yang ada di sini yang mengidolakan orang-orang kafir, berarti kalian akan bersama mereka nanti di akhirat. Makanya oleh karena itu, mulai sekarang idola-idola kalian, orang-orang kafir itu tinggalkan. Masih banyak orang-orang Islam yang jauh lebih hebat daripada mereka. Orang yang terhebat di dunia, kita sudah katakan tadi, adalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu ya, mulai sekarang kalian ini yang masih remaja-remaja, yang suka ya kepada orang-orang kafir, terutama orang-orang yang membuka aurat, orang-orang Korea itu tuh. Kalian bilang, oh ganteng. Kalau sekalian lihat dia teriak histeris, kalian nanti bersama mereka, kata Rasulullah. Kalian akan bersama mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang kalian cintai. Maka bersyukurlah kalian kalau misalkan kalian cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada orang-orang soleh, bukan cinta buta kepada orang-orang kafir, di mana anak-anak remaja. Padahal kalau kalian lihat podcast kata teman saya ya tentang orang-orang Korea, mereka mengatakan orang-orang Indonesia ini bodoh-bodoh, orang Indonesia ini berlebihan. Padahal di Korea ini biasa-biasa saja. Tapi kita ini orang Indonesia, teriak-teriak. Nah, teriak-teriak, saking apanya? Saking mengidolakan orang tersebut. Tetapi apa? Lupa kepada idola yang sebenarnya. Siapa yang harus kita idolakan? Nabi Muhammad, bukan orang-orang kafir. Para sahabat banyak, para tabi'in banyak, orang-orang soleh banyak. Masa kalah dengan orang-orang kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah nyawa kita belum diambil. Kita masih bisa bernafas, kita masih bertatap muka, kita masih bisa main HP, kita masih bisa melihat sebelah kiri dan sebelah kanan kita tanpa semua nikmat tersebut dicabut oleh Allah. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah juga kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya kita bisa mempelajari, di mana pada hari ini insyaallah dari IPM memberi tema dari kajian kita ini adalah Muqaddimah Sirah Nabawiyah. Kalau kita bahas tentang perjalanan Nabi dari awal sampai akhir, tentu kita akan membutuhkan beberapa pertemuan ke depan. Sebab kalau hanya 1,5 jam kita membahas tentang Sirah Nabawi, maka tidak akan cukup ya waktunya membahas tentang perjalanan atau kisah Nabi Muhammad dari beliau baru lahir sampai menjelang wafat beliau. Itu tidak akan selesai. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari sirah Nabi ini. Yang pertama, kita bisa mengambil dari adab. Kita bisa mengambil pelajaran fikih. Kita bisa mengambil dari sirah Nabawi ini tentang akidah,
dan yang lainnya. Contohnya, dalam sirah Nabi ini kita bisa mengambil pelajaran tentang adab. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan, bukan seperti kita. Rasulullah tidak pernah mengomentari makanan. Adapun pernah suatu ketika Rasulullah SAW diminta untuk mengomentari makanan. Ketika Khalid bin Walid pada saat itu berperang dengan Rasulullah, lalu kemudian menemukan sejenis kadal, dan pada saat itu setelah dimasak, kadal padang pasir, maksudnya bukan kadal di kita yang di Indonesia, kan kadal itu mah menjijikkan jadinya. Nah akhirnya ketika itu sudah dimasak, lalu kemudian diberitahu oleh istri Rasulullah, sesungguhnya ini adalah kadal begini. Akhirnya Rasulullah tidak jadi makan. Khalid bin Walid dengan dan sahabat yang lain lahap makannya. Akan tetapi Rasulullah tidak. Makanya kata Khalid bin Walid, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak makan ini? Kira-kira menurut kalian apa jawaban Rasulullah? Ada yang tahu kira-kira? Menurut kalian nih jawaban Rasulullah kira-kira apa? Disuruh makan kadal, sejenis kadal padang pasir. Itu halal tidak apa-apa. Rasulullah menjawab, makanan ini tidak ada di kampungku. Itu kata beliau. Beliau tidak menjawab, atuh jijik atuh banyak makan kadal. Enggak, bukan seperti kita Di tempatku tidak ada kata Rasulullah, sehingga beliau tidak makan. Nah, itu termasuk adab yang bisa kita pelajari, walaupun kemungkinan besar di antara kita yang ada di sini tidak ada yang bisa meniru hal tersebut. Lalu yang kedua, salah satu adab yang luar biasa dalam diri Rasulullah SAW adalah tidak pernah komentar terhadap pembantu beliau. Saya tanya sekarang semua, jawab dengan jujur dan lantang. Apakah kalian semua cinta kepada Rasulullah SAW? Alhamdulillah. Kalau kita cinta, apa yang kita lakukan? Kalian kan cinta kepada, kalian punya idola misalnya. Ada panggung, ada acara. Siapa yang ngisi acara tersebut? Idola kalian. Pasti kalian histeris. Ada yang pingsan, ada yang apalah pokoknya teriak-teriak begitu Padahal itu cinta yang buta, cinta yang berlebihan. Tetapi sekarang, padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak beriman di antara kalian sampai aku ini lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, kata Nabi. Nah, sekarang pembuktiannya apa? Jawab saja Apa yang kita lakukan atau bentuk kecintaan kita kepada Nabi, kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang yang kita cintai? Silahkan dijawab. Ya. Alhamdulillah, satu bagus jawabannya. Biasanya kalau dia nyari literasi tentang kisah-kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Alhamdulillah, yang lain silahkan perwakilan dari cowok. Ada apa kira-kira yang kalian lakukan kalau kalian cinta kepada seseorang? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar di lisan saja, kalau ditanya cinta nggak cinta, tapi faktanya tidak. Silakan Dimas. Sholawatan. Alhamdulillah, bentuk cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan sholawat, membaca sholawat. Coba kita tes dulu kumaha teh sholawat yang diajarkan Nabi SAW. 1, 2, 3. Gimana? Nah, ini saja buat anak-anakku sekalian. Baca saja sholawat yang diajarkan Nabi. Itu saja yang kita baca, cari aman.
dan paling selamat adalah salawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Apa salawat tersebut? Yang kita baca ketika tahiyat, kalau sholat tiap tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ya salawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Kalau salawat-salawat yang lain lebih baik tinggalkan. Udah, ini yang baik salawat ini. Itulah ya, alhamdulillah tadi dari perwakilan cewek mencari literasi-literasi tentang kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Lalu kemudian perwakilan dari cowok, alhamdulillah perbanyak membaca sholawat. Inilah bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan yang tadi. Rasulullah tidak pernah komen kepada pembantu beliau. Siapa nama pembantu beliau? Catat baik-baik. Nama pembantu beliau adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik sendiri mengatakan, saya telah menjadi pembantu Rasulullah selama 9 atau 10 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kepada Anas tidak pernah. Akan tetapi beliau diam. Kalau misalkan mau negur dengan cara yang baik Rasulullah mah. Kayak di kita mah tidak. Enggak, kalau di kita mah yang punya pembantu, bahkan pembantunya ya, sebagian orang anaknya terkadang rada kurang ajar terhadap pembantu. Tapi kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, Rasulullah sudah mengajarkan kita adabnya demikian dan demikian. Apa sebenarnya keistimewaan kita membahas tentang sirah Nabi ini? Ya, keistimewaan yang pertama adalah kita kalau membaca sejarah Nabi itu semua sudah ada sanadnya, sudah bersanad, jadi bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dari kisah Rasulullah SAW dibandingkan kisah yang lain. Kalau sebuah kisah tidak ada sanadnya, itu namanya dongeng, itu namanya cerita fiksi. Tapi ini mah sanadnya ada. Sanad itu misalkan dari A dapatnya dari B dapat dari C dapat dari D sampai Z, sampai nyambung kepada para sahabat. Nah, dan yang menyampaikan hal ini adalah menyampaikan hal-hal tersebut diteliti oleh para ulama. Mereka punya biografi tersendiri. Oleh karenanya keistimewaan belajar sirah Nabi ini adalah punya sanad yang tersambung. Walaupun nanti ya ada hadis-hadis yang lemah, bahkan ada hadis-hadis yang palsu yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun boleh kita mengambil hadis yang lemah tentang sirah nabawiyah ini. Sebab apa? Kalau kita hanya mempelajari hadis-hadis yang sahihnya saja, tipis nanti bukunya. Jadi sepakat para ulama boleh mengambil hadis-hadis yang lemah dan tidak terlalu lemah dalam mempelajari sirah nabawiyah ini. Lalu kemudian sirah nabawi ini keistimewaannya adalah seluruh sisi kehidupan Rasulullah SAW adalah teladan. Ini harus dicatat baik-baik. Seluruh ya kehidupan Nabi SAW merupakan teladan. Baik dari apa? Masa kecil beliau jadi teladan. Remajanya beliau alhamdulillah tidak pernah berdusta. Beda dengan kita yang ada di sini. Ya, remaja dipercaya oleh orang-orang. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berbohong. Beliau amanah. Tuanya beliau atau ketika diutus sebagai nabi, Masya Allah luar biasa. Sampai beliau meninggal pun, dan saat ini kita sudah merasakan bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya Nabi kepada kita, ya adik-adikku sekalian, beliau tidak pernah beristirahat. Untuk apa? Untuk menyampaikan syariat Islam ini. Itu bentuk cinta Rasulullah kepada kita.
Sedangkan kita sekarang justru menjauh dari beliau, yang ketika kita ditanya apakah kita cinta, hanya sekedar di lisan saja. Makanya mudah-mudahan ya, dengan muqaddimah ini kita semua lebih dekat, lebih kenal, lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas satu-satu tentang apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita bisa mengambil semua kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik beliau sejak baru lahir sampai meninggalnya beliau. Beliau adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, suami terbaik, pemimpin terbaik, panglima perang terbaik, apalagi paling dermawan Rasulullah. Kenapa? Makanya waktu itu akhlak terbaik. Rasulullah adalah seseorang yang mempunyai akhlak terbaik. Contohnya apa? Ketika Arab Badui. Contoh ya, ketika Arab Badui dia kencing di masjid. Ya, Arab Badui ini kencing di masjid. Lalu kemudian para sahabat berteriak. Seperti kalau di kita mah ya, kalau diilustrasikan, woi, jangan pada teriak para sahabat. Akhirnya kata Rasulullah, biarkan. Jadi Rasulullah membiarkan dulu Arab Badui ini untuk menyelesaikan hajatnya. Dia pipis dulu, sebab nanti kalau ditahan bisi berabe nanti ya, air kencingnya itu kemana-mana. Sehingga kata Rasulullah, ambil seember air lalu kemudian bersihkan. Para sahabat mah sudah geram ini teh sahabat, mau apa? Mau menabok ya orang Arab Badui ini. Tapi Rasulullah merang demikian. Sebab. Lalu kemudian dermawannya beliau. Contoh, ada seseorang yang minta kepada Nabi. Minta apa? Minta unta, minta kambing. Semuanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ketika satu orang ini dia pergi ke dusunnya, dia katakan kepada penduduk dusun di sana, kalau mau masuk Islam silakan masuk saja, karena Muhammad ini adalah pasti kita akan dikasih atas apa yang kita minta, katanya. Nah itu dia ya, dermawannya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang kita bisa ambil juga dari beliau adalah keberanian beliau. Beliau sangat berani ya, Rasulullah berani. Ketika beliau dikepung di lembah dan para sahabat dikepung di lembah itu, para sahabat sudah kocar-kacir ini. Tapi Nabi Muhammad SAW justru beliau yang maju, yang terdepan. Kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi? Kenapa kita harus mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, catat baik-baik. Sirah Nabawi merupakan bagian dari agama. Sekali lagi, Sirah Nabawi ya, kalau orang mempelajari Sirah Nabawi itu merupakan bagian dari agama. Kalau misalkan kalian baca di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perang Uhud, apakah kalian pernah menemukan di Al-Qur'an itu menceritakan perang Uhud dengan detail? Kita nggak akan pernah menemukan dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perang Uhud. Di mana kita bisa menemukannya? Di sirah Nabi, di sejarah Nabi. Di sana kita bisa menemukannya, sehingga ketika kita membaca hal tersebut, semangat kita akan semakin tinggi lagi. Atau kita akan lebih termotivasi ya dengan perjuangan beliau. Sirah Nabawi ini adalah bagian dari agama. Kita bisa mempelajari fikih di dalamnya. Kita bisa mempelajari akidah di dalamnya. Kita bisa mempelajari hukum di dalamnya. Salah satu contoh adalah ketika Arab Badui datang. Kalau Arab Badui datang, maka para sahabat akan senang ya. Kalian harus tahu ini. Kalau Arab Badui datang, para sahabat senang. Sebab apa? Sebab orang Badui ini ceplos-ceplosan ya. Mereka, kalau di kita mah mungkin di orang Sunda ini siapa ya? Bahasanya juga rada ceplos-ceplos orang Arab Badui mah.
Wahai Muhammad, katanya, coba. Muhammad, katanya, ya. Orang Badui mah langsung saja dia tanya. Apa kata orang Badui ini? Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Lalu kemudian Nabi Muhammad gak bisa jawab. Apa kata beliau SAW? Yang ditanya ataupun yang bertanya tidak tahu. Lalu kemudian akhlaknya Rasulullah bertanya kepada Arab Badui ini, apakah engkau sudah mempersiapkan dirimu untuk menghadapi hari kiamat? Atau apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Itu kata Rasulullah. Apa katanya coba Arab Badui ini? Wahai Muhammad, saya sih sebenarnya sholatnya biasa-biasa saja, hanya sholat wajib, tidak sholat sunnah. Saya puasanya tidak banyak, hanya puasa yang wajib saja. Saya sedekahnya biasa-biasa saja, tapi saya cinta kepada engkau, wahai Muhammad. Lalu kemudian apa kata Nabi Muhammad? Engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Engkau akan bersama orang-orang yang kamu cintai, yang kalian idolakan nanti di hari kiamat akan bareng bersama kalian. Kalau kalian semua yang ada di sini yang mengidolakan orang-orang kafir, berarti kalian akan bersama mereka nanti di akhirat. Makanya oleh karena itu, mulai sekarang idola-idola kalian, orang-orang kafir itu tinggalkan. Masih banyak orang-orang Islam yang jauh lebih hebat daripada mereka. Orang yang terhebat di dunia, kita sudah katakan tadi, adalah Nabi Muhammad. Orang kafir ini, dia menulis sebuah buku. Orang yang paling berpengaruh di dunia. Siapa yang dia tulis yang pertama kali di deretan pertama? Nabi Muhammad. Itu yang pertama yang ditulis, yang paling atas itu yang pertama ya. Orang yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad. Coba. Oleh karena itu ya, mulai sekarang kalian ini yang masih remaja-remaja yang suka ya kepada orang-orang kafir, terutama orang-orang yang membuka aurat, orang-orang Korea itu tuh. Kalian bilang, "Oh, ganteng." Kalau sekalian lihat dia teriak histeris, kalian nanti bersama mereka, kata Rasulullah. Kalian akan bersama mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang kalian cintai. Maka bersyukurlah kalian kalau misalkan kalian cinta kepada Nabi SAW. Cinta kepada orang-orang soleh. Bukan cinta buta kepada orang-orang kafir. Di mana anak-anak remaja. Padahal kalau kalian lihat podcast kata teman saya ya tentang orang-orang Korea, mereka mengatakan orang-orang Indonesia ini bodoh-bodoh. Orang Indonesia ini berlebihan. Padahal di Korea ini biasa-biasa saja. Tapi kita ini orang Indonesia, teriak-teriak. Nah, teriak-teriak, saking apanya? Saking mengidolakan orang tersebut. Tetapi apa? Lupa kepada idola yang sebenarnya. Siapa yang harus kita idolakan? Nabi Muhammad, bukan orang-orang kafir. Para sahabat banyak, para tabi'in banyak, orang-orang soleh banyak. Masa kalah dengan orang-orang kafir? Makanya ya, anak-anak remaja, generasi-generasi yang akan datang yang mereka lebih mencintai orang-orang kafir, itu termasuk tipu daya orang-orang kafir. Sehingga kedepannya generasi-generasi muda tidak tahu tentang siapa tokohnya, tidak tahu siapa idolanya, tidak tahu siapa nabinya. Dia hanya kenal nama saja, tapi tidak dekat, tapi tidak kenal dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya tepat juga kan waktunya juga, bulan ini adalah Rabiul Awal ya. Alhamdulillah ya, padahal ini temanya kita usulkan ya oleh IPM ya Pak Ridwan dari 2 pekan sebelumnya. Dan 3 pekan sebelumnya tapi qadarullah ada ada halangan sehingga sekarang bisa terrealisasikan. Paham sekarang? Bagi anak-anakku sekalian yang suka mengidolakan orang-orang kafir, kalian nanti akan bersama mereka. Jangan mengikuti subhat-subhat orang-orang yang tidak berilmu. Apa kata mereka? Gak apa-apalah masuk neraka, toh juga nanti masuk surga. Jangan. Neraka teh ngeri ya, neraka itu ngeri. Kenapa sekarang kalian biasa-biasa saja? Karena sudah banyak kemaksiatan yang kalian lakukan. Kalau ada yang mengatakan, jangan mengidolakan orang kafir, kalian tetap mengidolakan orang kafir. Kenapa demikian? Karena sudah
terperangkap dengan tipu daya iblis. Iblis mah tidak mau kalian remaja-remaja ini mengidolakan Nabi Muhammad, nggak mau iblis mah. Iblis mah maunya kalian mengidolakan orang-orang kafir yang hanya sebatas paras, yang hanya sebatas style. Sampai-sampai kalian ngikuti style mereka, kan? Kalian ikuti style mereka. Mereka misalkannya bajunya dilipat sampai ke ke siku, kalian ikutin. Celananya kalian ikuti lipat-lipat, dilipat celananya sampai di atas mata kaki. Padahal itu buat laki-laki, bukan buat perempuan. Perempuan mah harusnya di bawah mata kaki, kalian pakai kaos kaki, itu yang benar. Kenapa kalian mengikuti sekarang? Itu dia, karena sudah sudah masuk kepada perangkap iblis, tipu daya iblis. Waktu sudah habis. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Satu lagi ya, kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi? Karena Allah sendiri menyuruh kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Allah yang menyuruh kita untuk meneladani beliau. Makanya kalau beliau katakan A, lakukan. Kalau beliau melarang A, tinggalkan. Itu ya cara kita meneladani beliau. Bukan hanya sekedar di lisan saja, akan tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian terakhir lagi, kita akan cinta kepada seseorang apabila seseorang tersebut memberikan kita sesuatu. Ya, ketika seseorang memberikan kita sesuatu, maka kita akan cinta kepada dia. Nabi Muhammad memberikan seluruhnya kepada kita. Oleh karenanya wajib pada diri kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada orang tua kita dan yang lainnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang muqaddimah Sirah Nabawi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan bahas per bab di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, saya kembalikan kepada moderator.